Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa binanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Amma ba'du. Ikhwani billah wa akhwati fiddin, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta kajian sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tanggal 22 Jumadil Akhir, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu di hari-hari yang saya kira sekarang waktu libur ya. Karena sebagian ada yang datang dengan putra-putrinya, insyaallah. Semoga Allah taala memberkahi hari-hari libur kita ya, Bapak Ibu, dalam kebaikan ya. Kita lanjutkan kitab Al-Kabair, kitab kumpulan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Al-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Kabiratu Al-Hadiyatu Asy'ar, dosa yang ke-11. Mungkin kita akan bahas dua dosa pada hari ini, yaitu Al-Firaru Minaz Zahabi, yaitu lari dari medan perang ya, lari atau kabur ya, dari medan perang. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di dalam Islam ada hukum jihad. Dan jihad ini terkadang menjadi wajib atau fardu ain jika itu adalah membela ya jihad difa'i atau jihad membela ketika musuh sudah di depan mata, maka tidak boleh lari, maka ini fardu ain. Namun terkadang jadi fardu kifayah kalau itu jihad talabi, itu ofensif gitu. Nah, ketika kita bertemu musuh, suatu perkara yang terlarang dan merupakan dosa besar dalam agama adalah al-firaru minaz zahaf, lari dari medan perang ya. Tentu kita jamaah, Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu, jangan berharap bertemu musuh ya, jangan mengangan-angankan bertemu musuh. Namun wasallallahu al-afiyah, minta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza laqitumuhum, ini dia. Tapi kalau juga sudah ketemu musuh ya, fasbiru, maka sabar, jangan lari. Sabar dengan penderitaan, sabar dengan menghadapi kekuatan mereka ya. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah, kata Nabi SAW, surga itu ada di bawah naungan pedang, di surat Bukhari. Jadi seorang muslim, kata orang, kalau kita bilang ya, tidak pernah cari musuh, nggak boleh kita cari musuh. Namun kalau sudah ketemu musuh, pantang bagi kita lari ya, nggak boleh lah. Namun tentu ada ketentuannya, ada hal-hal yang dibolehkan kita mundur ya. Nanti kita lihat hadisnya dan ayatnya. Namun secara umum, secara asal ya, seorang muslim kalau sudah musuh di depan mata, tidak boleh lari. Ini bahaya sekali. Ini makanya disebut dosa besar, termasuk as-sab'u al-mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Ya. Kata Nabi SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Di antaranya Nabi menyebutkan adalah at-tawalli yawm az-zahaf, yaitu lari dari medan perang. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh Syekh
ya, rahimahullahu taala, Imam Al-Zahabi, ada beberapa dalil kita akan coba bahas. Al-Imam Al-Zahabi berkata, qala Allah taala, wa may yuwallihim yawma idzin duburah. Ya, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal. Ini berkaitan dengan perang Badar sebetulnya, ya. Dan itu ada khilaf ulama. Apakah larangan lari dari medan perang hanya berkaitan dengan perang Badar saja? Ya, karena Allah taala mengatakan yauma idzin, di hari itu. Siapa yang lari atau mundur dari medan perang pada hari itu, pada perang itu, yaitu perang Badar. Ya. Ya. Illa mutaharrifan liqitalin. Nah, ini ada beberapa kebolehan, alasan kebolehan untuk mundur dari perang, yaitu mutaharrifan liqitalin, untuk siasat perang. Jadi mundur untuk siasat, mundur untuk maju, kira-kira begitu. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala an, ketika 3 panglima perang yang ditunjuk Nabi SAW semuanya syahid, ya, menghadapi 200.000 musuh. Beliau hanya sekitar 3.000. Itu berapa kali lipat, ya, ikhwan? Ya kan? 200.000 dibanding 3.000, berapa kali lipat? Nah, sementara panglima pertama Zaid bin Harithah sudah meninggal. Ya, Ja'far juga meninggal, Abdullah bin Rawahah juga wafat. Maka Khalid yang mengambil alih. Dan Khalid kemudian menginstruksikan sahabat untuk pasukan untuk mundur teratur. Nah, ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Perang ini namanya perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah. Baik, kemudian atau mutahayyizan ila fi'atin, kecuali yang tadi yang pertama untuk siasat, atau untuk mutahayyiz, yakni bergabung dengan pasukan yang lain yang kemungkinan kuat untuk bisa menang. Ya, kita ini secara hitung-hitungan sulit ini. Maka mundur untuk bergabung dengan pasukan yang kira-kira mampu, ya, maka ini dibolehkan. Ya, maka siapa selain 2 alasan tadi, ya, Allah Ta'ala katakan faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka sungguh orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu. Sebagaimana kita tahu awal-awal pertemuan kita, bahwasanya di antara kriteria dosa besar adalah ketika dosa itu, ya, disebut sebagai laknat atau murka atau marah dari Allah Subhanahu. Ini termasuk dosa besar. Ya, wa ma'wahu jahannam, atau yang diancam dengan neraka. Ini juga di antara kriteria dosa besar. Ya. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Artinya diancam dengan masuk neraka. Nah, kemudian juga Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan dalil yang tadi kita sebutkan, hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Disebut membinasakan, maknanya membinasakan agama. Ya, apa itu? Sering kita sebut, ya, asyirku billah, syirik. Kemudian was-sihr, sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan cara yang benar. Wa aklur riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, sudah kita bahas ini, ya. Wa tawalli yaumaz zahab, dan lari dari medan perang. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, ya, dan beriman, ya, dan bersih dari zina. Jadi menuduh wanita yang baik-baik berzina itu di antara dosa besar. Tayyib jemaah yang dirahmati Allah SWT. Perhatikan, ya ikhwan, di sini Nabi SAW, ya, memandang yaitu al-firar, at-tawalli yaum az-zahab ini sebagai dosa yang akan membinasakan. Ya. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya. Allah Ta'ala juga memperingatkan dalam surah Al-Anfal masih berkaitan dengan tadi di perang Badar ya. Ya. Jadi Allah Ta'ala katakan faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka mereka kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala wa ma'wahu jahannam. Maka kalau seseorang tidak ikut perang dari awal, maka ini perkaranya ringan. Tapi kalau sudah perang, tiba-tiba dia mundur, waduh, ini dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Ya. Apalagi saat-saat genting ini yang dilakukan oleh kelompok orang-orang munafik ketika perang Uhud. Ya, di saat-saat detik-detik terakhir ketika mau perang hari Sabtu, awalnya ikut dengan para sahabat 300 orang, jadi 1000 orang menuju ke Uhud. Ya, ketika hari Sabtu pagi perang akan dimulai, mereka lari keluar dari barisan. Allahu Akbar, bayangkan. Sampai-sampai para sahabat ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, kita perangi dulu yang ini. Dan sebelum orang musyrik itu kita perangi. Karena bahaya menggoyahkan motivasi, semangat, mental kaum muslimin yang lain. Ya. Maka apa bahayanya ya akhwah azani Allah wa iyyakum, ya, lari dari medan perang ini? Di antaranya kata para ulama adalah ya mengurangi kekuatan, itu dia. Kaum muslimin butuh kemenangan. Karena perang ini adalah untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Apa nih akhi? Kameranya ada di sini ya. Anda harus di sini. Jamaahnya banyak di sini. Tapi kameranya di situ. Anda bingung harus ke sini atau ke sini? Ke sini aja ya. Untuk melihat dari samping aja. Nah, sementara kita butuh kemenangan. Ya, kan menang berarti meninggikan kalimat Allah Jalla wa Ala. Lari dari medan perang walaupun satu orang itu akan mengurangi kekuatan. Kemungkinan untuk menangnya menjadi berkurang kira-kira gitu. Maka ini tentu ya akan melemahkan pasukan, dan ini tercelah di dalam agama kita. Karena ini membuka celah orang-orang kafir akan menguasai kaum muslimin. Itu madaratnya sangat besar ya akhwat. Jadi membuat kaum muslimin akan diperbudak, ya, melemahkan kaum muslimin. Mereka akan menguasai kaum muslimin dan meredupkan cahaya Islam. Bahaya. Ya boleh. Nah, kemudian juga ikhwan di antara banyak adalah mempengaruhi mental pasukan yang lain. Jadi kalau ada yang lari, itu tadi yang orang yang tadinya semangat lihat lari, waduh. Ya jangan jauh-jauh ya ikhwan ya. Kalau kita tarik tambang ya, misalnya lomba ini ya, kita contoh saja ya. Ya, tiba-tiba kita sudah 10 orang. Tiba-tiba ada teman kita ya, tidak sengaja jatuh. Ya tentu kita, wah ini udah mau kalah kalau bikin kurang satu teman kita. Mental kita terpengaruh, kecuali pemain pro ya. Ya. Maka ini tentu mempengaruhi mentalitas. Nah, kayak itu yang dilakukan orang munafik ya, Abdullah bin Ubay ketika pasukan sudah akan bertemu, lalu dia keluar, 300 orang keluar dari perang, dari medan perang. Ya. Tapi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali kalau sejak awal pasukan sedikit. Nah, seperti perang Badar. 313 orang keluar, ya mereka memang sejak awal tahu betul resikonya. Ya. Karena sejak awal mereka sudah siapkan mental. Nah, berbeda halnya ketika pasukan sudah berperang lalu kemudian lari, dan ini tentu dampaknya berbeda ketika sejak awal. Ya. Apalagi kalau sudah ada strategi ya. Kamu sayap kanan, kamu sayap kiri. Ya. Jangan ya akhwat lari dari medan perang. Ya. Meninggalkan pos saja itu bisa berbahaya ketika 50 pasukan pemanah yang Nabi SAW tempatkan di atas bukit Jabal Ain ya, atau kalau sekarang disebut dengan bukit pemanah ya, Jabal Rimah ya. Itu meninggalkan lari dari perang, meninggalkan posnya
Yang Nabi SAW mengatakan, la tabrahu makanakum hadza. Jangan kalian tinggalkan tempat ini, apapun yang terjadi. Tapi mereka meninggalkan karena ada ijtihad di dalam kepala mereka. Ini perang sudah selesai, tapi mereka turun. Para Nabi mengatakan, la tabrahu, jangan tinggalkan. Itu bisa berdampak dahsyat. Bagaimana kok lari? Cuma ninggalin pos aja. Karena Nabi SAW sudah menempatkan strategi dan itu berhasil efektif. Ketika kaum muslimin atau orang-orang kafir ingin menyerang dari arah berbeda, tidak bisa karena dipanah dari atas bukit. Ya. Jadi ini kaum muslimin ya, kuat. Ini Gunung Uhud nih. Pasukan datang dari sini. Nih, nah di sini ada Jabal Ainain ya. Itu bukit pemanah ya. Nah di sini ada ini gunung kan. 7 kilo Gunung Uhud. Di sini ada koron dulu ini kebun kurma yang luar biasa. Nah kalau kita diserang orang banyak ya Pak, kita sendirian atau dikeroyok orang, maka cari tembok atau cari tiang supaya musuhnya satu arah. Nah itu dilakukan oleh Nabi SAW. Jumlahnya cuma 700 orang, ketemu 3.000 orang. Dan ini berhasil jemaah. Sampai duhur itu orang-orang kafir hampir kalah. Mereka sudah mau pulang, mereka sudah mau siap-siap pulang ke. Karena diantaranya adalah strategi Nabi yang luar biasa ini. Memanai, setiap ada yang mau mengarah dari belakang dipanah oleh mereka. Nah, tatkala ya, menurut ijtihad mereka bahwasanya perang sudah selesai, oleh karena sudah bisa turun. Nah, ini ijtihad mereka ya. Maka mereka turun. Khalid bin Walid punya visi perang yang luar biasa. Itu dia masih musyrik. Maka ketika dia melihat ini kosong, maka Khalid bin Walid mengumpulkan sisa-sisa pasukan yang hampir kalah ini. Lalu kemudian menyerang tempat ini, lalu kemudian menyerang balik dari arah yang tidak pernah disangka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan posnya. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Minkum may yuridud dunya. Kata Allah, sebagian kalian ada yang berharap dunia. Karena mereka ingin mengumpulkan rampasan perang. Nah, kalau meninggalkan pos saja ya ikhwah, itu bisa membuat lubang atau membuat strategi berantakan, itu bisa membahayakan kaum muslimin sampai Nabi terluka ya ikhwan. Lalu bagaimana kalau lari dari medan perang? Ya. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya juga tentu ya membuat prajurit lain juga ikut-ikutan kabur, apalagi yang mentalnya lemah ya. Ya, melihat temannya kabur. Ya. Berbeda kalau temannya gugur. Itu beda. Gugur enggak. Malah enggak. Tapi kalau kabur, apalagi dia memprovokasi, yuk pulang yuk, percuma kita perang ini kayaknya bakal kalah. Apain kita ini ingat istri lo, ingat ini, wah udah. Kalau lari doang nggak apa-apa, tapi kalau sudah memprovokasi bahaya sekali. Ya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan ini sebagai dosa yang amat sangat besar. Kalau melihat teman gugur, malah biasanya termotivasi untuk gugur. Dia sudah meraih surga Allah SWT. Demikian para sahabat, melihat temannya gugur malah motivasi. Dan memang itu tujuan mereka untuk mencari ya kematian yang paling indah, yaitu mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentu yang juga faktor bahayanya ya ikhwan, musuh akan semakin semangat. Ya. Kalau dalam pertandingan sepak bola, kalau ada lawan kita cedera ya, cedera. Kita semangat ngalahin. Nah ini membuat, jadi kalau orang-orang kafir yang melihat sebagian kaum muslimin bisa lari, maka itu akan menambah semangat mereka ya, menjadi besar kepala, mentalitasnya menjadi mentalitas tinggi. Jadi ini tentu menguntungkan mereka dan akan melemahkan kaum muslimin. Ya, dan banyak lagi mungkin ya, ini yang secara akal saja ya, artinya tidak boleh. Ya, dan tentu dari sini kita bisa pahami ya ikhwah, barakallahu fikum, bahwasanya medan perang ya, lari dari medan perang termasuk ya banyak menimbulkan dampak yang sangat besar. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Bukan perang ya, tapi bukan lari, keluar dari medan dakwah sebelum Allah Ta'ala perintahkan. Ya. Padahal jemaah bisa jadi disitulah hidayah sebentar lagi nyampe. Tapi Nabi Yunus sebelum Allah Ta'ala perintahkan keluar, dia sudah keluar duluan. Karena mengira ini kaum tidak bisa lagi diperbaiki.
Ya, tunggu azab aja deh. Nah, Allah Ta'ala belum kasih izin kamu keluar. Ternyata betul terbukti setelah Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, dia pulang ke negerinya, ternyata dia dapati mereka sudah sebagian besar beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Ya, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi keluar dari Makkah, itu kan diizinkan Allah Subhanahu. Allah izinkan. Ya. Umar, Abu Bakar Siddiq selalu, ya Rasulullah izinkan saya berjihad, ayo kita berhijrah. Kata Nabi, aku belum diizinkan Allah Subhanahu. Ya, belum momennya, belum tepat untuk hijrah. Nah demikian juga ikhwan ya, bukan hanya medan perang tapi juga keluar dari medan dakwah. Ya, ya karena alasan mungkin wah ini kayaknya di sini orang-orang susah dapat hidayah, ini termasuk ya dosa besar. Kecuali ada pertimbangan tertentu. Namun ya ikhwan, ini ya ikhwan. Namun tadi kita sebutkan ada beberapa uzur ya, kebolehan. Inilah syariat Islam ya. Ya, syariat yang istimewa. Ada celah-celah di mana seseorang boleh keluar dari medan perang dengan beberapa pertimbangan. Tadi apa pertimbangan yang pertama? Mutaharrifan liqital, sebagai siasat perang. Ya. Dan ini dibuktikan oleh siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika perang Mu'tah ya, kalau tidak salah. Ya, ketika Nabi SAW mengutus 3.000 pasukan besar waktu itu melawan orang-orang kafir yang jumlahnya 200.000 pasukan. Bayangkan pasukan Romawi ya, kawan. Dan pasukannya pasukan dahsyat. Ya. Ya. Maka setelah meninggalnya 3 panglima, kata Nabi SAW, yang pertama kali adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia meninggal diganti oleh Ja'far. Kalau dia meninggal diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Nabi tidak menyebutkan yang keempat. Maka ketika tiga-tiganya meninggal, kemudian orang-orang kemudian mengangkat Khalid bin Walid karena reputasi Khalid bin Walid luar biasa dalam perang. Maka di antara Khalid bin Walid berpikir, ini kalau maju terus bahaya. Kemungkinan bayangkan 3.000 melawan 200.000, berapa kali lipat itu ya? Ada 10 kali lipat. Hah? Coba saya nggak tahu matematika. 200.000 dibagi 3.000 berapa tuh ya? Banyak ya. Berapa Bu, ibu-ibu yang jago matematik? Nah, 20 kali lipat. Artinya saya ingin tahu satu orang mukmin berbanding berapa orang kafir ini? Ini yang penting. Hah? 70 ayahanda, barakallahu fiik. Satu orang melawan 70 orang, ya, masya Allah, ya. Jadi kalau harus satu lawan satu bahaya luar biasa. Ya. Kita 5 orang aja sulit menang ya. Ya, kalau 70 orang luar biasa. Nah, Khalid bin Walid kemudian mengambil strategi mundur, dan Allah dan Nabi SAW memuji strategi. Nah, makanya Allah Ta'ala illa mutaharrifan liqital. Ya. Jadi mundurnya pun juga mundurnya dengan sangat, bukan mundur yang kayak lari begitu, mundur teratur dengan tenang ya. Sehingga musuh tidak mengejar. Itu yang penting tuh. Coba kalau mundur kayak ketakutan, musuh makin bersemangat ngejar kita. Ini hebatnya Khalid bin Walid. Jadi bukan mundur kayak takut, tapi mundur sebagai bagian dari strategi. Ya, bahkan Khalid bin Walid memutar pasukan, ya. Jadi yang tadinya belakang di depan, yang tadinya kiri kanan semua, sehingga pasukan menganggap ini ada tambahan pasukan. Ini hebatnya Khalid bin Walid. Yang tadinya di kanan dipindah ke kiri ke kanan, yang di belakang. Orang-orang kafir mengatakan, wah, pasukan baru, padahal itu juga. Sehingga ketika para sahabat kaum muslimin mundur, mereka tidak punya nyali untuk mengejar. Ya, dan selamatlah. Dan inilah Khalid bin Walid. Ya. Islam menginginkan kemenangan ya kawan. Ya, sehingga jika pasukan musuh ya berjumlah lebih banyak, nah ini ya tentu dibolehkan untuk mundur. Nah, faktor yang kedua yang diizinkan kita mundur apa tadi ya kawan? Mutahayyizan, yaitu ila fi'atin, untuk bergabung dengan pasukan yang lebih banyak. Nah, ya. Misalnya
tadi ini sudah kemungkinan kecil untuk menang sulit, maka ada kelompok lain yang kaum muslimin juga ada kemungkinan masih seimbang. Nah, maka boleh bergabung di situ. Ya, boleh bergabung dengan pasukan yang lain. Nah, kondisi yang ketiga tidak ada dalam ayat ini, namun di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ikhwan, Al-an khaffafa Allahu alaikum ankum, ya, ketika Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala meringankan kalian. Saya agak ya, kata Allah Azza Jalla, iyyakum, kalau ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan mi'atin, ya, kalau ada 1000 pasukan bisa mengalahkan 2000 pasukan. Nah, dari sini, ya ikhwan, para ulama mengambil hukum bahwasanya 1 berbanding 2 itu tidak boleh mundur. Jadi kalau pasukan 2 kali lipat itu boleh mundur. Kapan boleh mundur? Ketika lebih dari 2 kali lipat. Paham maksudnya, Pak, ya? Jadi kalau kita 100 orang, dia dari serangan nggak boleh mundur, ya. Tapi kalau dia 210 orang boleh mundur, lebih dari 2 kali lipat. Ayatnya kalau saja surah Al-Anfal, ya, surah Al-Anfal ayat 60 sekian, ya. Allah Ta'ala menyebutkan al-ana khaffafallahu ankum wa alima, ya, fikum du'afa, Allah mengetahui kelemahan di antara kalian. Iyyakum, apabila ada fa iyyakum minkum mi'atun sabirah, ya, yaghlibu mi'atain, itu kira-kira gitu. Namun kalau lebih dari 2 kali lipat maka dibolehkan, ya, untuk mundur, ya. Namun kalau 2 kali lipat tidak boleh mundur, ya. Jadi kalau 1 banding 2 orang boleh, tidak boleh mundur. Kalau 1 banding 3 maka diizinkan, Allah mudahkan, Allah beri keringanan untuk mundur. Boleh untuk mundur atau melarikan diri dari peperangan, ya. Dan ini, ikhwan, apa faedah dari kaitan ini? Bahwasanya Islam ini agama yang realistik, ya. Nabi Allah Ta'ala menyuruh kita bersiap perang. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Ya, Allah Ta'ala menyuruh kita bersiap untuk berperang, siapkan berlatih. Nabi SAW sering menyuruh sahabat berlatih perang, berlatih pedang, berlatih memanah, kan? Ya. Berbeda dengan apa itu film-film Indonesia itu, ya. Kalau Islam lawan pakai apa? Gini, ada cahaya. Tasbihnya bisa, ya. Nah, ini nggak tahu gimana, itu bukan syariat Islam, ya. Nabi SAW mengatur pasukan dengan sangat realistik, gitu. Ketika perang Badar, Pak, ya, Nabi SAW pertama kali ya membuat strategi perang bersaf-saf. Sebelumnya perang itu sporadis, karena jumlahnya 313, logistik paling lemah. Kenapa? Mereka keluar dari Madinah bukan untuk perang, tapi hanya untuk mencegah kafilah dagang. Ya, maka ketika ketemu 1000 orang Pak Quraisy yang siap perang, bawa pasukan perang, memang mau perang, kan nggak imbang. Maka Nabi SAW di antara strateginya memakai saf, teratur itu. Dan kata Nabi, jangan kalian acungkan pedang kecuali ketika mereka dekat. Jangan memanah mereka kecuali sedang dekat. Efisiensi peluru, jangan enggak ketika tek, ini kan strategi. Ya, kemudian juga strategi lain posisi, ya, posisinya lebih telaga air, sumur itu dikuasai mereka. Kemudian mereka memilih tanah yang lebih kuat untuk menapak, begitu. Apalagi tadi malamnya hujan. Lihat, Nabi SAW melakukan strategi yang realistik, ya. Dan itu diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan sekedar istilah orang bonek, ya. Ya, bahkan Nabi SAW mengirim utusan mata-mata sebelum perang. Hudzaifah itu radhiyallahu ta'ala, sahabat yang sering disuruh untuk memata-matai pasukan, berapa jumlahnya, pasukannya siapa aja, kavalerinya berapa, pasukan berkudanya, pasukan pemanahnya. Itu Nabi SAW utus. Dari perang Hunain, Nabi SAW pernah mengutus mata-mata, nggak pulang-pulang sampai pagi. Ketika Nabi sholat subuh, kata para sahabat, Nabi SAW terkadang melihat ke arah tempat datangnya pasukan ini. Dan ini hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, boleh
melakukan gerakan jika dibutuhkan di dalam sholat. Karena para sahabat mengatakan Rasulullah SAW ketika sholat subuh di perang Hunain, ya, terkadang kepalanya menengok ke arah tempat datangnya mata-mata itu. Untuk apa mata-mata? Menghitung kekuatan lawan, ya. Menyusun strategi, kan gitu. Kita harus tahu kekuatan lawan. Ya, dan Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Dia bukan lihat, saya tak terawang dulu ya. Oh, sebelah kiri ada nih. Tidak ada, realistik sekali. Nah, maka Allah Ta'ala mengatakan jika 2 kali lipat jangan mundur. Ya, tapi kalau lebih dari itu diringankan, dibolehkan. Tapi kalau mau tetap itu lebih baik. Kalau mau tetap bertahan, enggak, kita bertahan ya, maka itu lebih baik. Namun kalau dia mundur bukan celaan, tidak dicela, dibolehkan. Khaffafallahu ankum, kata Allah. Allah Ta'ala meringankan untuk kalian. Ya. Jadi kalau terlalu besar ya ikhwan, Islam tidak menginginkan pasukan ini mati secara konyol kalau menurut kita. Ya, strategi dalam perang sangat dibutuhkan, dan Rasulullah SAW adalah seorang yang memikirkan strategi. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini tadi ya, kebolehan bertahan kalau lebih dari 2 kali lipat boleh. Ya. Dibolehkan. Kalau misalnya 3 kali lipat boleh, tapi kalau mau mundur juga. Dan ini pernah terjadi ya, kawan. Disebutkan ketika peperangan menaklukkan Spanyol ya, Andalus, yaitu Musa bin Nusair ya, atau Tariq bin Ziyad ya, makanya di situ ada namanya Jabal apa itu, Selat Gibraltar ya, selat yang bagaimana heroiknya pasukan Islam menaklukkan Eropa, Spanyol ya. Ya. Jadi pasukan Andalus, kafir Andalus kalau nggak salah sekitar 70.000 pasukan. Kaum muslimin hanya 1.700. Ya. Maka Tariq bin Ziyad memilih untuk bertahan. Ya, dan Allah Ta'ala memenangkan pasukannya dan menaklukkan Andalus. Nah ini ya. Jadi tentunya bersabar, memilih bersabar terus melawan itu boleh ya. Namun jika keadaannya mundur, maka ini tidak tercela dalam agama kita. Taib ya. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dosa yang ke-12 ya. Karena tidak terlalu panjang lebar ya kawan, karena Allah alam ya, mudah-mudahan belum ada jihad yang syar'i, belum muncul ya. Yang ada sekarang adalah jihad menuntut ilmu. Jihad itu ada 2 kata Imam Bukhari, jihad dengan pedang dan jihad dengan pena. Ya, kata Allah wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu kayak antum-antum ini adalah dia dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Adapun jihad dengan pedang, wallahu alam kapan saatnya. Namun jihad yang lebih didudukan hari ini adalah jihad dengan ilmu. Ya, mengcounter pikiran-pikiran syubhat-syubhat orang-orang kafir terhadap kaum muslimin dengan ilmu pengetahuan. Baik, al-kabiratu ats-tsaniyatu 'asyarah. Yang ke-12 ya ikhwan, yaitu di sini Imam Az-Zahabi menyebutkan az-zina. Ya, dosa zina. Ini dosa yang luar biasa ya ikhwan. Dosa yang hari ini kita dianggap sepele. Tadi saya lihat di beberapa, ada anak SMP digerebek, ada ini mereka di hotel, ngeri sekarang ya. Nah, lalu dia juga mengatakan wa ba'duhu akbaru isman min ba'd. Kata beliau, zina itu bertingkat-tingkat. Sama-sama zina, namun ada model zina yang jauh lebih besar dosanya dengan zina yang lain. Jadi zina itu tidak satu tingkatan, ada tingkatan yang tinggi dan tingkatan yang rendah. Jadi ada tidak berada pada satu tingkatan. Ya. Sebagian dosa zina lebih besar dosanya dibanding zina yang lain. Seperti misalnya berzina dengan istri
perempuan yang sudah beristri lebih berat dosanya dibanding dengan gadis, sama-sama dosa. Ya, seperti misalnya berzina dengan perempuan yang suaminya berjihad. Wah, ya, suaminya pergi jihad 3 bulan berjihad, 3 pulang-pulang. Lalu ada laki-laki yang mungkin tidak pergi berjihad karena ada uzur, dia zina. Wah, itu lebih besar dosa. Kemudian juga berzina dengan istri tetangga. Ya, ini juga lebih besar dosanya dibanding dengan, bukan berarti kalau dengan tetangga boleh, enggak, semuanya enggak boleh, tapi tingkatannya beda-beda. Nah, ada lagi berzina dengan mahram. Ya. Dengan mahram, baik mahram karena musaharah, yaitu karena adanya hubungan pernikahan seperti mertua menantu. Nah, itu kemarin ada kasus ya katanya menantu berzina dengan mertuanya. Nah, ini kan mahram. Apalagi mahram karena nasab. Oh, ini lebih besar dosanya. Ya, karena suami adik kakak atau bibi dan ponakan, ini dah. Ini mahram. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau juga bisa jadi berzina karena tempat, berzina di masjid, berzina di tanah haram. Ya, di Mekah, di Madinah tentu jauh lebih berat dosanya. Atau seorang alim berzina, ya, itu beda dengan orang yang awam berzina. Atau public figure, ya, atau mungkin pejabat atau penguasa, itu orang-orang terhormat lah. Tapi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena oleh karenanya ya ikhwan, dosa ini ya secara akal fitrah syariat itu tidak diterima oleh apapun. Nah, oleh karenanya saya ada ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah, ya, saya lupa. Jadi surah Al-Mujadilah saya ingin menunjukkan bagaimana besarnya orang-orang yang beriman jika datang kepadamu wanita yang berhijrah, maka saya agak lupa ini ayatnya, tapi kira-kira jadi ada ayat bahwasanya hendaklah orang wanita yang baru bermasuk Islam harus berbaiat, diantaranya adalah berbaiat untuk tidak berzina, ya, kira-kira begitu. Lalu ada seorang wanita, nggak salah orang-orang dia masih musyrik, dia bilang, apakah ada wanita merdeka berzina? Artinya di dalam benak mereka ini orang musyrik, tidak pantas orang wanita merdeka itu berzina. Di zaman jahiliyah pezina-pezina itu adalah banyakkan dari orang-orang budak-budak. Jadi mereka ketika ayat ini turun, mereka mengatakan, kok berbaiatlah kepada wanita itu agar tidak berzina. Itu dosa besar. Lalu ada seorang wanita kemudian mengatakan, apa mungkin ada wanita merdeka berzina? Karena di zaman jahiliyah perzinahan itu dianggap sesuatu yang orang jahiliyah, ya, orang musyrik, ya, mereka tidak menerima. Jadi zina itu bukan hanya secara syariat, ya, perbuatan yang menjijikkan, tetapi juga dari sisi akal. Ya, karena itu pezina, coba lihat ikhwan, tidak mau menikah dengan wanita juga yang berzina, dia tidak. Ya, ada kisah kemarin katanya ada seorang wanita curhat itu. Dia sudah melakukan hubungan dengan pacarnya bertahun-tahun, tiba-tiba ya, suaminya ta'aruf dengan akhwat yang bernikah gitu. Jadi coba fitrahnya begitu. Ya, lalu dia curhat di medsos ini. Saya sudah menyerahkan segala-galanya, ya. Tiba-tiba ketika menikah dia milih, ya, ta'aruf dengan akhwat. Karena fitrah. Ya. Semua orang, semua kabilah, semua peradaban, negara, negeri, ya, tidak ada, coba lihat, orang kafir sekalipun dia ikhwan, orang kafir sekalipun, Anda tanya, kalau istrinya dizinai pasti dia marah, ya, adik perempuannya dizinai pasti dia marah,
Kecuali orang yang sudah di hatinya sudah tidak ada lagi ada kecemburuan, itu the youth. Tidak ada diafa, yaitu laki-laki yang tidak ada kecemburuan. Bahaya. Makanya antum semua, kita semua yang laki-laki harus punya sifat ghairah ya. Makanya Nabi SAW pernah bermimpi, lalu dia masuk surga, ketemu istana, lalu dia tanya istrinya, siapa ini? Punya Umar. Ya, ada pembantu datang keluar ya. Lalu kata Nabi SAW, kalaulah saya tidak mengingat cemburunya Umar, saya akan masuk. Gitu. Maka Umar menangis, menunjukkan bahasanya Sa'ad bin ada laki-laki namanya Sa'ad ya. Itu terkenal pencemburu. Beliau mengatakan, kalau aku melihat istriku bicara dengan laki-laki lain, aku akan penggal leher laki-laki itu. Maka Nabi mengatakan, ta'jabuna, apakah kalian takjub dengan cemburunya Sa'ad? Wallahi, kata Nabi SAW, aku lebih pencemburu dari Sa'ad. Ini namanya ghairah. Innallaha yaghar, kata Nabi, Allah itu pencemburu. Allah itu cemburu, maksudnya cemburu ketika ada hamba melakukan maksiat apa yang diharapkan Allah. Ya. Ini cemburu yang bermakna positif ya, ikhwan. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan coba bahas pendalilan yang digunakan oleh Syekh rahimahullahu taala, Imam Az-Zahabi. Baik, yang pertama beliau rahimahullah menyebutkan qala Allah taala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ini pendalilan pertama, surah Al-Isra ayat 32. Allah taala sebutkan wala taqrabu, jangan mendekati zina. Kata-kata wala taqrabu ya ikhwan, ini larangan yang paling ablag. Ya, larangan yang paling mengena daripada larangan melakukannya, ya ikhwan. Ya, wala taqraba hadhihi syajarah. Kata Allah, jangan mendekati pohon ini. Jangankan memakan, yang mendekati aja enggak boleh. Jadi larangan mendekati ya, itu larangan yang kuat dibanding dengan larangan melakukan apa yang dilarang. Ya, apalagi dalam Quran. Ya. La taqrabus salata wa antum sukara. Kata Allah, Azza wa Jalla, jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Jangankan sholatnya, mendekati aja nggak boleh, kira-kira begitu. Maka zina juga seperti itu. Jangankan melakukannya, ya, semua wasilah sarana yang bisa mengantarkan kepada zina itu dilarang. Faktor-faktor yang bisa mendorong menyebabkan zina, ya, karena ada kaidah mengatakan ya ikhwan, ya, man hama hawalal hima yushiku ayyaqa fi. Siapa yang menggembalakan kambingnya di sekitar area terlarang punya raja, maka hampir-hampir ia akan masuk terjerumus ke situ. Ya, seperti sekarang ini akhwan ikhtilat. Kalau kita lihat anak-anak kita sekolah-sekolah ya, di SMA, mahasiswa, itu kan ikhtilatnya luar biasa. Jangan jauh-jauh. Saya kalau ceramah di beberapa kantor, ya, terus ya diceramahkan kadang-kadang sholat terus makan. Gitu. Anda lihat suasana kantornya memang luar biasa parahnya. Ya. Di tempat makan laki-laki yang bukan suami istri, ya begitulah terlalu. Ya, lalu mereka kadang-kadang curhat, Ustaz, di kantor kita ini banyak perselingkuhan. Lalu saya bilang, gimana nggak selingkuh antum kalau begini modelnya? Ya terlalu apa ya? Kadang-kadang katanya kalau ada rapat, kadang-kadang satu mobil berdua. Bahkan pernah ada pertanyaan, ada musola, kadang-kadang sholat berdua, nggak boleh saya bilang. Kan sholat nggak boleh. Dan itu wasilah. Jadi ada antum ya, apalagi jomblo nih, ngajar ngaji berdua. Nih, saya pernah ada tengah malam jam 11 malam ada yang telepon saya, nangis-nangis laki-laki ini. Rupanya dia baru tahu, dia lihat chat-chatan istrinya berselingkuh dengan guru ngaji anak. Kalau dia ada juga guru ngaji ya. Di situ chat sudah masuk hotel sudah ini. Saya nangis. Saya tidak pernah percaya Ustaz kok ada itu guru ngajinya sebetulnya jomblo. Makanya jangan biarkan istri-istri antum curhat dengan ustaz-ustaz muda. Ya, ini kan kalau ada ustaz yang keren, good looking, wah itu kemudian udah curhat. Awalnya cuma nanya-nanya dong, Ustaz apa hukumnya ini, Ustaz gimana ya suami saya begini. Udah.
Banyak kejadian ya. Ya. Saya makanya kalau ada ini hanya untuk kamu, tapi kalau sudah mulai ini saya bilang pakai handphone istri saya ya. Ya, ini kita juga laki-laki biasa. Kalau terus menerus, nah ini semuanya wasilah ya. Dia biarkan ada laki-laki lain walaupun untuk ngajar ngaji. Tapi lama-lama istrinya ini dekat akhirnya terjadi coba. Ya, dari mana dia tahu? Dari chat-chatannya istrinya. Setiap tidur katanya, nah, dia kalau pulang kantor capek langsung tidur. Suatu ketika, ya malam itu dia dapati handphone istrinya masih lalu diambil dari tangannya karena dia tidur. Dia langsung nangis dia. Ternyata mereka sudah pernah masuk hotel ini, sudah pernah chat-chatannya mesra-mesra sekali. Ini gitu. Dari mana? Dari ya hal-hal yang tidak pernah kita duga. Nah, di sini wala taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati zina. Ya. Ya. Di sini Allah Taala menyebutkan dua perkara ya. Innahu kana fahishatan. Fahisha itu ya ikhwan dalam bahasa Arab artinya perbuatan yang menunjukkan sifat yang keji dari sisi akal. Ya, dari sisi fitrah. Apalagi syariat. Ya, yaitu kalau fahisha itu artinya bukan hanya syariat saja yang menolak, tapi orang yang punya hati, punya fitrah dan punya akal yang sehat pasti menolak perkara ini, namanya fahisha. Ya. Ya, jadi maksiat yang perbuatan dosa yang amat sangat buruk sekali, baik secara akal maupun fitrah. Ya, karena itu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah. Apa dia bilang laki-laki ini pemuda ini? Idzan li bizina. Bayangkan coba ya. Di depan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Ya. Ya. Masya Allah ya. Orang-orang ya hampir mau menghardiknya, ini kurang ajar. Masa di depan Nabi bilang izinkan saya berzina. Lalu dia mengatakan udnuh, ya panggil dia, dekatkan dia. Ya. Lihat bagaimana bijaksananya Nabi dalam bermuamalah dengan orang seperti ini. Ya tidak langsung mengatakan coba kasih pelajaran dia. Enggak. Sini. Ya syabab ta'al, kira-kira begitu. Lalu setelah itu kata Nabi, atuhibbuhu li ummuk? Apakah engkau rela ya kalau itu ya yang dizinai adalah ibumu? Orang ini mengatakan, la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Ya, demi Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusan. Dia bersumpah. Lalu Nabi mengatakan, apa tuhibbuhu libnatik? Apakah kau ingin itu untuk putrimu? Maksudnya, apakah kau suka jika putrimu dizinai? Ya. Lalu kemudian, apa tuhibbuhu li ukhtik? Apakah engkau suka jika wanita itu adalah saudara perempuanmu? Apa tuhibbuhu li ikhwa apa tuhibbuhu li ammatik atau budemu? Apa tuhibbuhu li khalatik atau bulemu? Semuanya dia katakan, tidak ya Rasulullah. Walan nasu yuhibbunahu. Semua manusia tidak suka kalau itu terjadi pada dirinya, karena wanita yang kau zinai adalah bisa jadi ibunya seseorang, atau anak perempuan seseorang, atau saudara perempuan. Ya, maka Nabi SAW meletakkan tangannya di atas tangannya, lalu dia bilang, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkan hatinya dan jagalah kemaluannya, sucikan kemaluannya. Ya. Sampai-sampai kemudian setelah itu ya orang-orang ya sampai-sampai kemudian laki-laki ini tidak pernah lagi tertarik untuk melakukan berzina. Nah, di sini ya kawan, ini menunjukkan bahwa setiap orang secara akal tidak mau dizina, tidak mau keluarganya dizina. Bahkan ikhwan ini zina ini mencoreng nama baik keluarga. Kalau ada di antara keluarga kita berzina, waduh luar biasa. Ya.
Itu bukan hanya wanita itu yang malu, tapi orang tuanya pertama yang malu. Keluarganya besarnya juga malu. Kabilahnya, sukunya, marganya juga malu. Ya. Ini makanya disebut dengan fahisyatan. Kemudian juga disifati dengan sa'a sabila, yaitu jalan yang terburuk. Ya. Maknanya adalah jalan yang terburuk yang membuat orang masuk neraka. Ini jalan untuk masuk neraka. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan beberapa dalil di sini. Wa qala Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Furqan, ya ikhwan, 3 dosa besar dikumpulkan dalam satu ayat. Yang kata Imam Ibnu Qayyim, ini adalah puncak dari poros dosa. Ya, puncaknya poros dosa adalah ini. Ada 3 poros dosa. Yang pertama adalah bergantung kepada selain Allah. Yang kedua adalah amarah, dosa marah, angkara murka. Yang ketiga syahwat. Ini kata Imam Qayyim. Dan puncaknya di 3 dosa ini. Pertama, kita lihat Allah Ta'ala berfirman, walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak walladzina la yad'una. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman, ya. Allah Ta'ala menyebutkan ada 12 atau sekian ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Nah, di antara ciri-cirinya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu mereka yang tidak menyembah Tuhan selain Allah. Ya, menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, itu syirik. Ya. Dan inilah puncak daripada poros menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu. Kemudian wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan ini puncak dari dosa marah. Marah, ya, setiap kita ini punya marah, ya. Dan biasanya puncak dari angkara marah, angkara murka adalah pembunuhan. Menumpahkan darah. Dua orang, ya, kadang-kadang membunuh dengan alasan yang sepele, ya. Marah ketika kehormatannya, marah ketika dia dihina, dijelek. Kemarin ada, gimana tuh ya, saya berberita, dia bunuh satu keluarga itu. Gara-gara apa? Sering dihina, kudisan katanya. Dan dia, orang tua itu tidak mendidik anaknya, maka dia bunuh satu keluarga. Yang hina dia anak kecil. Ya, maka dia marah, kemudian dibunuh satu keluarga. Allah musta'an. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Bayangkan, Allah Ta'ala menyebutkan 3 dosa dalam satu ayat yang merupakan kata perolah Allah mengumpulkan 3 akar dosa yang besar. Ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa azama. Siapa yang melakukannya maka dia mendapatkan pembalasan dosa yang besar. Ya, di sini Allah menyebutkan 3 dosa besar: syirik, membunuh, ya, dan berzina. Ya. Ya, ini menunjukkan kata Imam Al-Qurtubi, ya ikhwan, dalam tafsirnya bahwasanya Allah Ta'ala ingin menunjukkan bahwasanya dosa setelah kekufuran, yaitu setelah kesyirikan, adalah membunuh dan berzina. Ya, karena itu ya ikhwan, coba lihat ya, hukumannya pezina sama dengan membunuh. Membunuh dihukum apa? Di kisah maksud saya, ya. Pezina dihukum apa? Pezina muhsan, ya, pezina yang sudah berkeluarga dihukum dengan apa? Dirajam. Ya, dihukum dengan dirajam. Kalau mencuri dipotong tangannya, tapi kalau berzina dibunuh, dirajam. Sama dengan hukuman pembunuh. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 dosa ini kata para ulama adalah, Imam Qayyim mengatakan 3. Jadi akarnya dosa, porosnya dosa itu 3 itu. Bergantung kepada selain Allah Azza Jalla. Lalu kemudian ini akan menurunkan banyak dosa-dosa. Di antara puncaknya adalah syirik. Ya, ketika orang beribadah kepada selain Allah Azza Jalla, bersama Allah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua membunuh, dan yang ketiga adalah berzina.
Baik, kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan dalil yang lain, surah An-Nur, wa qala Allah taala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah, cambuklah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali cambukan. Ya, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan hukuman Allah ini. Masya Allah. Sampai Allah Ta'ala jangan sampai kau kasihan. Kadang-kadang kita kasihan dulu, kasihan ini. Ya, enggak usah dicambuk. Kata Allah, jangan sampai rasa kasihanmu mencegah engkau untuk tidak melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ada sebagian ulama mengatakan kenapa Allah Ta'ala mendahulukan pezina wanita, az-zaniyatu waz-zani, ya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Sebagian ulama mengatakan karena di zaman jahiliyah, ya, para wanita yang banyak melakukan perzinahan, ya, maka bahkan pezina wanita itu mereka memiliki bendera-bendera yang mereka pancangkan di rumah mereka, ada benderanya. Kalau ada bendera itu berarti laki-laki boleh mampir untuk berzina dengannya. Itu model-model pernikahan di zaman dulu, ada banyak model. Di antara begini, nanti kalau dia hamil, dia kumpulkan laki-laki yang tadi telah berzina dengannya. Lalu dia pilih yang mana yang dia, itu kemudian dia menikah dengannya. Ya. Atau ada seorang wanita datang untuk dizinahi, kemudian setelah itu, ya, boleh dia menikah dengannya. Lalu yang ketiga, model seperti sekarang, yaitu dengan mahar, dengan khitbah, lalu dia melamar kepada walinya dan memberi mahar, lalu kemudian menikah. Dan ini yang dipertahankan Islam. Ya, model ini. Ada pun model yang lain sudah dihapus oleh Islam. Ya. Ya. Jadi waktu itu kenapa yang terang-terangan yang menunjukkan perzinahan adalah wanita. Saya kira sampai sekarang juga ya. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu yang di mana itu ya? Ada yang tahu nggak tempatnya? Itu kan perempuan itu yang kasih kode-kode. Nah, jarang laki-laki ya. Makanya Allah Ta'ala mendahulukan az-zaniyah. Wallahu a'lam, seperti itu. Ya. Ya. Sebagian juga mengatakan kenapa didahulukan wanita pezina, karena wanitalah yang berusaha bekerja mencari laki-laki yang mau berzina dengannya. Ya tidak? Ya, katanya sekarang ada aplikasinya ya. Ya, saya tahu betul karena ada pernah orang bermasalah rumah tangganya, ya, datang ke rumah. Nah, rupanya masalahnya dari situ. Suaminya sering buka HP dan ada aplikasi katanya. Nah, di situ ada wanita yang siap untuk dibayar. Nah, akhirnya dia chat-chatan, ketemu di luar dan berzina. Akhirnya jadi jatuh cinta katanya dan mau menikah. Ketahuan sama istrinya. Akhirnya minta nasihat. Nah, itu bayangkan. Jadi wanita-wanita itu ada suatu di situ aplikasinya banyak banget. Saya sempat tanya, aplikasi apa namanya? Enggak usah Ustaz tahu, nanti malah Isa katanya. Ya. Ada aplikasi itu. Dan itu wanita-wanita semua itu siap untuk di booking begitu, ambil ini, dibawa kemana. Nah, ini kenapa sebagian ulama mengatakan kenapa az-zaniyah itu didahulukan, karena itu ya, mencari laki-laki berzina dengan, ya, bahkan mereka katanya ada iklannya, mereka iklankan dengan menampilkan sebagian bentuk tubuhnya, lalu dia lalu kemudian dia cantumkan nomor WA-nya, sampai segitunya coba. Ya. Jadi ya ikhwan, ya, nas'alullah as-salamata wal afiyah, ya ikhwan, semoga Allah Ta'ala memberikan kita keselamatan dari masalah fitnah yang sangat luar biasa ini. Ya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Nah, di sini ada hukuman pezina di dunia. Di sini Allah Ta'ala katakan fajridu. Nah, lalu rajam itu di mana ya, akhwan? Jangan kurang, enggak ada rajam.
Tapi syariat rajam ada dalam agama kita kan. Nah, rajam ini ya ikhwan termasuk mansuh tilawahnya, tapi hukumnya tidak mansuh. Ya, jadi ada kaidah dalam ilmu tafsir namanya nasikh wal mansuh. Ada ayat menghapus ayat yang lain. Ada yang mansuh secara tilawah, tapi ada mansuh dua-duanya, hukumnya dan tilawahnya. Ada yang tilawahnya tapi mansuh hukumnya, dan ada sebaliknya. Nah, termasuk ini mansuh secara tilawah, artinya tidak kita baca lagi ayatnya. Dulu ada terbaca ayatnya, ya. Namun kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak salah ayatnya itu yang mansuh ya. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Orang tua yang berzina ya, asy-syaikh artinya laki-laki tua berzina dan perempuan tua berzina, maka rajamlah keduanya. Ya, idza zanaya, apabila berzina, farjumuhuma al-battah, maka rajamlah. Nah, ayat ini dimansuh tilawahnya. Ini ulama sepakat ya, ulama ittifaq ulama. Ayat ini tilawahnya dihapus, tidak kita baca lagi, tidak ada dalam Quran, itu cari di mana-mana enggak ada. Tetapi hukumnya tetap berlaku. Ya. Ya, yang ada khilaf ulama apakah lafaz itu yang dipakai, asy-syaikhu wasy-syaikhatu. Karena kalau asy-syaikh artinya orang tua kan, padahal yang dirajam bukan hanya yang tua, yang muda juga dirajam kalau dia sudah menikah. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ya. Jadi kalau kita perhatikan ya ikhwan, hukuman rajam ini ada juga di kitab-kitab sebelumnya. Karena itu Yahudi pernah ada di antara mereka berzina. Ya, maka Nabi mengatakan hukumlah dengan hukum kalian. Oh, kalau hukum kami enggak dirajam begini nih. Nah, ada seorang Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi yang sangat luar biasa, tapi masuk Islam. Nah, dia bilang kau dusta, katanya, coba bawa kitab Tauratmu di sini, kitab di sini. Dibawa. Nah, lalu ketika dibacakan, lalu di tangannya digini. Mereka tuh suka merubah-rubah ayat, Pak, menyembunyikan ayat juga. Lalu kata Abdullah bin Salam, coba angkat tanganmu di situ. Itu ada di situ katanya. Jadi yang katanya ternyata betul. Di situ ada hukuman rajam. Ya, di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, ikhwan. Jadi zina ini dampaknya bukan hanya di akhirat, ya ikhwan. Dampaknya di akhirat, Nabi SAW pernah diperlihatkan ada tanur. Tanur itu kayak tempat memasak yang ada lubangnya. Jadi kalau orang-orang Arab itu kalau bikin roti, ya, jadi ada lubang kecil di atasnya, lalu roti ditaruh di dalam. Nah, itu ada api di dalam. Api panas banget ya, sehingga roti itu dayanya bagusnya. Lalu aku melihat ada laki-laki dan perempuan telanjang diikat, digantung, lalu kemudian dibakar. Lalu Jibril dan Mikail, ini alam barzakhiyah ya, belum masuk neraka. Lalu Jibril mengatakan itulah orang-orang yang berzina. Waliyadzubillah, coba dipanggang dengan telanjang, digantung, lalu kemudian dipanggang. Nah, itu hukuman di akhirat. Lalu bagaimana di dunia? Nah, di dunia di sini disebutkan ya ikhwan bahwasanya pelarangan atau hukuman terhadap pezina itu bertahap. Awalnya mereka ya ditahan di rumah hingga meninggal dunia. Ya, jadi ada tahapan sebagaimana larangan khamar, larangan riba ya, juga bertahap ya. Juga demikian dengan hukuman bagi pezina. Awalnya wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Jadi ingat ya ikhwan, semua hukuman berzina harus ada saksi yang tidak boleh sembarangan. Kita menghukum orang berzina apalagi dirajam ya. Karena harus ada syaratnya berapa saksi? 4 saksi. Dan 4 saksi ini ya, bukan melihat masuk kamar, tidak. Afwan. Tapi melihat ember masuk sumur. Kalau tidak melihat embernya masuk sumur maka tidak kuat. Nah, ini sulit memang ya. Gimana? Kalau cuma 2 orang nggak bisa. Harus 4 orang melihat benangnya masuk ke dalam lubang jarum. Ya, kalau tidak maka tidak boleh. Dan 4 semua tak boleh. Kalau cuma 2, ada ustaz di Madinah pernah
bercerita bahwasanya di pengadilan Madinah pernah terjadi peradilan perzinahan dan ada orang dua saksi ditolak oleh hakim. Jadi satu-satunya negara yang berasaskan negara syariat Islam di Saudi Arabia, termasuk pezina kalau ketahuan dirajam. Nah, cuman ketika dalam peradilan tidak bisa mendatangkan saksi cuma 2 orang, ditolak karena harus 4. Ya. Kalau cuma ketahuan masuk hotel tidak boleh. Wow, nggak mungkin Ustaz kalau sudah masuk pasti. Ya itu menurutmu. Ya, harus betul-betul melihat terjadi betul-betul ada proses dukhul ya. Nah, ini awalnya hanya Allah katakan fa'amsikuhunna filu, tahan sampai dia meninggal. Hatta yatawaffahunna maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Ini awalnya. Jadi pezina kalau ketahuan sudah ada saksi betul dia berzina, tahanan dalam rumah. Tidak boleh keluar rumah sampai dia meninggal. Allahu Akbar. Ya. Dan tidak boleh menikah dengan siapapun sampai dia meninggal. Ini hukuman yang sangat berat bagi wanita karena telah menyalurkan syahwatnya dengan cara yang haram. Tahapan kedua, dihina, diganggu, dicela. Di surah An-Nisa ayat 16 Allah Taala berfirman, "Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma." Ya. Ya, dan 2 orang yang melakukannya, ya, kata Allah Azza Jalla, fa'adhuhuma. Maka berilah gangguan kepada keduanya. Makna gangguan di sini adalah al-adza, ya, berilah adza adalah dicelah. Ya. At-taubih wa ta'yir, ya, at-taubih wa ta'yir, yakni mencela dan wa ta'yir, ya, apa ya? Dipermalukan. Ya. Ya. Boleh dipermalukan. Ya, bahkan Ibnu Abbas mengatakan dicela dengan lisan dan dipukul dengan sandal. Masya Allah. Ya. Nah, para ulama berselisih pendapat mana yang lebih dahulu, ditahan di rumah hingga meninggal atau diberi gangguan. Ada yang mengatakan dua-duanya secara bersama. Ditahan di rumah lalu boleh orang datang untuk mencelanya dan memukulnya dengan sandal. Allahu Akbar. Ya. Nah, tahapan ketiga dicambuk 100 kali. Ini nanti yang kita bacakan surah An-Nur ayat 2, ya. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Ya. Nah, pada tahap ini tidak membedakan pezina yang sudah berkeluarga, menikah, dan pezina yang masih belum menikah. Hukumnya sama. Nah, tahapan keempat Allah Ta'ala, ini tahapan terakhir, ada rincian. Jika yang berzina adalah laki-laki yang muhsan atau muhsanat, sudah menikah, maka hukumannya adalah dirajam, yaitu dilempar dengan batu sampai dia meninggal. Nah, adapun jika yang berzina adalah ghairu muhsan, bujangan atau gadis, maka dicambuk dengan 100 kali cambukan. Lalu kemudian taghribu am, diasingkan selama setahun. Kalau mungkin diasingkan kalau kita di penjara, ya. Jadi pezina itu kalau betul-betul gadis dan bujangan dan ada yang menyaksikannya, ingat ya, hukuman ini tidak boleh ditegakkan kecuali ada saksi 4. Karena itu berat ini. Ini karena masalah zina ini menyangkut kehormatan. Karena itu menuduh wanita berzina itu berat juga. Kalau tidak mendatangkan 4 saksi dia harus didera. Saya bersaksi dia menikah, dia berzina, lalu kita tidak bisa mendatangkan saksi, maka yang menuduh ini berbalik dia yang dicambuk. Ya, berbalik dia yang dicambuk. Kalau tidak boleh sembarangan, apalagi sekarang kan, karena itu menyangkut kehormatan wanita yang baik-baik. Enak aja langsung dia berzina, tidak boleh. Ya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karenanya Umar pernah berkata bahwasanya Allah Ta'ala, inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq wa anzala alaihi kitab fakana mimma unzila atau fakana mimma anzalallahu ayatul rajm. Dan diantara ayat yang pernah turun adalah ayat rajam. Faqara'naha wa aqalnaha wa wa'ainaha. Lalu kami membacanya, ya, lalu kami memahaminya dan kami menghayatinya. Rajama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah merajam 2 kali.
Tapi seluruh yang pernah dirajam Nabi SAW melalui jalur pengakuan, bukan saksi. Ada seorang wanita, ya, dan seorang laki-laki bernama Ma'iz, ya. Kalau wanita ini dari suku Juhayna kalau saya tidak salah. Datang, ya Rasulullah, aku tegakkan had bagiku. Ya. Nabi menyuruh pulang. Ya, artinya ini demikian ya, kuat ya. Bahkan laki-laki ini yang Ma'iz ini sampai berkali-kali datang, sampai Nabi mengatakan, coba cek ini orang, ini ada gangguan akal enggak? Bahkan ketika sudah dirajam, dia sempat lari, dikejar oleh sahabat, kemudian dilempar lagi dengan tulang, lalu dia meninggal. Kata Nabi, kenapa kau tidak biarkan? Artinya Nabi SAW berharap sebetulnya, ya, sampai disuruh pulang ini orang sebelum datang lagi. Tunggu setelah sampai hamil keluar, datang lagi sampai, artinya kalau orang ini nggak datang, maka dibiarkan. Ya, artinya hukuman ini berat sebetulnya. Makanya di zaman Nabi ada 2 orang yang pernah dirajam, itu bukan melalui saksi, tapi dia mengaku diri. Dan dia orang ini minta, ya Rasulullah, saya ingin dibersihkan dosa. Ya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya, fa akhsha in tala bin nasi zamanu ay yaqula qailun. Ini sangat terjadi. Aku takut, aku khawatir zaman berlalu maka ada yang mengatakan kami tidak dapati rajam dalam Quran. Nah itu. Wallahi ma najidu ayat ar-rajmi fi kitabillah. Fayadillu bi tarki faridatin anzalallah. Maka mereka pun sesat. Ya. Karena mereka meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, itu rajam. Ya. Warrajmu fi kitabillahi haqqun, kata Umar bin Khattab, rajam di Al-Qur'an itu adalah benar. Ya. Ala man zana idza uhsina minar rijali wan nisa, idza qamatil bayyinah aw kana al-habalu awil i'tiraf. Apabila dicatatkan oleh 4 orang saksi atau ada kehamilan, ini sudah menunjukkan, atau ada pengakuan telah berzina. Wanita ini mengaku dan ada hamil, ada bukti. Dan laki-laki ini juga mengaku berzina. Maka Nabi SAW menegakkan hukuman had bagi mereka. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada 3 kondisi ya bisa dilakukan rajam. Pertama, ada 4 saksi. Yang kedua, wanita pernah menikah dalam kondisi hamil padahal keadaan menunjukkan tidak mungkin ia hamil dari seorang suami. Kemudian yang ketiga adalah dengan pengakuan. Ya. Jadi misalnya suaminya kerja di TKI di luar negeri, selama 3 tahun nggak pernah pulang, tiba-tiba wanita ini hamil, ya, tidak mungkin, ya, maka ini bisa ditegakkan. Atau yang ketiga adalah dengan pengakuan. Dan inilah kondisi ketiga yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ya saya Allah alam sebagai orang kan belum pernah terjadi dengan 4 orang saksi melihatnya. Ya. Allah Ta'ala alam. Yang pernah terjadi adalah kalau dia mengaku, bersumpah, ya saya telah berzina. Ya. Dan ya ikhwan, lihat nih, sampai-sampai ya ikhwan, Allah Ta'ala mengatakan jangan sampai ada rasa belas kasihan. Ya. Wala ta'khudhukum bihima raqatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari kiamat. Ya. Lalu Allah katakan wala yashhad adzarahuma ta'ibatun minal mu'minin. Hendaklah pelaksanaan hukumannya disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Coba lihat Allah Ta'ala, ya, jangan sampai rasa belas kasihan. Yang kedua, ketika dia dihukum hendaklah ada yang menyaksikan sebagai efek jerah. Karena bahayanya zina ini. Kalau cuma hukuman di gelap malam atau ditaruh di pulau, tidak ada yang lihat, nggak ada efeknya. Ya. Itu di Saudi itu ada masjid khusus untuk hukuman kayak gini di Jeddah itu ya. Saya tidak tahu sekarang, mungkin sudah jarang. Dulu aja namanya Masjid Kisos di daerah dekat Kornes, itu ada masjid di situ. Beberapa kali kami sholat dan beberapa kali kami melihat, ya. Tapi hanya di atas bus karena sebagian ibu-ibu nggak berani mendekat. Ya. Jadi, ikhwan, ketika kita melihat ada orang dirajam, tentu ya, akhi, kita kesian melihatnya. Ya.
dirajam. Kan harus dengan batu yang kecil, nggak boleh langsung batu besar. Jadi matinya pelan-pelan gitu. Karena kata sebagian ulama, karena dia telah merasakan lezatnya syahwat dengan haram dengan seluruh tubuhnya. Jadi nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh terlalu besar. Udahlah batu besar biar cepat meninggal. Tidak, batu-batu kecil. Bayangkan. Tentu ada rasa kasihan. Allah katakan, jangan sampai ada belas kasihan kepada keduanya sampai kalian tidak menegakkan hukuman ini. Kemudian Allah perintahkan disaksikan kepada itu. Bahkan Allah ancam, jika kalian beriman kepada Allah dan akhirat, laksanakan ini. Sampai tegas sekali. Dan kita tahu sekarang ya, ikhwan, inilah yang terjadi ya di dunia kita sekarang. Ya, orang-orang kafir begitu dengan jelas mempertontonkan begini. Mereka jarang menikah. Sampai sekarang ya, ikhwan, mereka sudah mulai khawatir. Pemerintah mereka mulai khawatir. Kenapa? Tidak ada yang menikah. Tidak ada yang punya anak, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak, ngapain kita bisa mendapatkannya dengan berzina, kata. Nah ini, ya. Jadi itu dia. Kok memang udah mulai waktu istirahat. Jadi ya khawat, karena ini menunjukkan madarat zina ini luar biasa sampai dihukum dengan hukuman mati ya. Dirajam gitu. Ya, namun tentu kalau sudah dirajam di dunia maka di akhirat dia sudah terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan karenanya dipersaksikan karena ini memberikan madarat kepada orang-orang yang lain kalau tidak disaksikan. Orang tahu bosnya kalau berzina ini hukumannya seperti ini. Ya. Baik, ya, ada pun yang belum menikah atau yang masih gadis atau masih perjaka maka dia dicambuk ya. Dan ini cambuknya ini disaksikan orang agar memberi efek jerah bagi yang lain sehingga dia tidak terjerumus dengan dosa zina. Ya. Kenapa? Terang-terangan supaya dia juga ada rasa efek malu. Kalau dia malu dia tidak melakukannya lagi. Ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala beliau menyebutkan ayat dalam surah An-Nur, "Az-zani la yankihu illa zaniyah." Aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Allah berfirman, laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan wanita yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Yang demikian itu kata Allah diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini sebab nuzulnya adalah seorang laki-laki bernama Marsad bin Abi Marsad. Ya, ketika masuk Islam dia punya kekasih wanita pezina. Ya. Disebutkan bahwasanya Marsad ketika membawa tawanan perang di Mekah, dan di Mekah ada wanita pezina namanya Anak. Nah, yang dimana Anak ini dahulunya adalah kekasih atau pacarnya Marsad. Maka Marsad menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah aku boleh menikahi Anak? Lalu Nabi mendiamkan, lalu Allah turunkan ayat ini. Ya, wanita berzina tidak dinikahi melainkan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Lalu Nabi memanggil Marsad, lalu membacakan ayat ini. Ya. Dan riwayat lain bahwasanya Anak ketika melihat Marsad muncul romantismenya. Lalu dia panggil Marsad untuk berzina. Ya, marhaban wa ahlan, halumma ya pabit indana al-laila. Selamat datang wahai kekasihku, ayo bermalam di sini dan kita berzina satu malam. Ya. Ya, kemudian Marsad berkata, "Ya Anak, haramallahu zina." Allah taala telah mengharamkan perbuatan zina. Nah. Ya. Jadi menunjukkan ya ikhwan bagaimana Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, ini mukaddimah ayat ini menjelaskan bahwasanya zina adalah perbuatan yang sangat buruk. Ya, pelaku zina laki-laki maupun perempuan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan hukuman atau hukum orang yang menikah dengan berzina ini ada beberapa keadaan yang saya bacakan sebelum kita tutup ya, Pak. Ya.
ada kondisi, ada 5 kondisi. Saya baca saja ya, ini tidak ada di sebagai pengetahuan bagi kita. Ya, mengenai hukum hamil di luar nikah, ya, dan menikah. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, apabila seorang perempuan berzina kemudian hamil, ya, maka sepakat ulama anak yang dilahirkan adalah anak zina dengan kesepakatan para ulama. Ya, jadi tidak menikah, tapi ketika dia hamil dan punya anak, maka anak ini tidak boleh dinasabkan kepada siapapun kecuali kepada ibunya. Ya. Kemudian yang kedua, apabila terjadi sumpah, ada disebut dengan li'an, ya, antara suami istri. Ya. Maka anak ini adalah anak istrinya, suaminya bersumpah. Ya. Ini ada hukumnya tersendiri ya, kawan. Kemudian yang ketiga, apabila istri berzina, ini yang banyak terjadi sekarang ya. Maka anak ini milik siapa? Ini sering terjadi, saya sering dengar kalau ada kajian-kajian di radio ya, ada sering Ustaz kita, Ustaz Khalid Syahbudi, sering kalau saya dengar itu ada pertanyaan, istri saya berzina Ustaz, waduh ya. Ya, bagaimana hukumnya? Anak ini punya siapa? Ya, karena aku dia berzina dengan laki-laki lain. Anak ini milik siapa? Dalam Islam kata Nabi, al-waladu lil firash, anak itu milik pemilik kasur. Ya, walil akhiril hajar, yang berzina tidak mempunyai hak apapun atas anak tersebut. Ya, maknanya bahwasanya anak itu milik suami yang sah, meskipun lahir dari hasil zina dengan laki-laki lain. Ya, dan anak ini menjadi miliknya karena dia ada di dalam hubungan suami istri yang disahkan oleh syariat. Laki-laki yang menzinainya tidak punya hak. Ya. Apalagi sekarang ada kemarin saya baca ada semacam tradisi katanya ya, sebelum menikah ada memberi jatah mantan, waliyazubillah. Ya. Jadi 2 hari sebelum nikah dia ketemu dengan mantannya, lalu dikasih jatah. Nah ini anak ini milik siapa nih? Ini sudah menjadi model. Waliyatubillah. Ya. Kemudian seorang berzina kemudian hamil, bolehkah ia dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya? Ya. Jawaban para ulama jumhur mengatakan boleh. Ya. Boleh dinikahi oleh laki-laki yang menzinainya dan menghamilinya dengan sepakatan para ulama. Ini disebutkan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad dalam kitabnya ya, beliau menyebutkan ini boleh. Beliau menyebutkan fatwa-fatwa para sahabat, fatwa Abu Bakar, fatwa Umar, fatwa Abdullah bin Mas'ud, ya, Ibnu Umar, fatwa Jabir, fatwa Ibnu Abbas, seluruhnya membolehkan. Ya. Ya, namun dengan syarat tentu mereka sudah bertaubat dan berbuat baik, beramal soleh dan menyesal dan membenci perbuatan tersebut. Ya. Namun anak ini ya, ini yang terjadi. Anak ini tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya. Anak ini dinasabkan kepada ibunya. Dan ini banyak terjadi. Saya beberapa kali ditemu orang, anaknya mau menikah. Kalau dia datang, Ustaz, kami dulu berzina sebelum menikah. Anak ini gimana? Siapa yang menikahkan? Saya bilang bukan, bapaknya yang sekarang. Karena anak ini dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menzinai dan menghamili ibunya atau bapak zinanya, bukan. Ya, walaupun misalnya akhirnya laki-laki ini menikahinya.
Maka dalam kasus yang seperti ini, akhwat, perempuan yang berzina itu kemudian hamil lalu dinikahi laki-laki yang menzinainya, maka tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki itu. Ya, kenapa? Karena laki-laki itu menikahi perempuan yang dia zinai dan dia hamili setelah perempuan itu hamil, bukan sebelumnya. Ya, maka perwaliannya tidak boleh keadaan. Dan yang lebih mengenaskan lagi, saya pernah juga menemui kasus anaknya sudah 2, lalu barulah orang-orang datang setelah, jadi diadopsi oleh seorang, lalu orang yang mengadopsi ini merubah aktenya, dibinkan kepada bapak yang bukan bapak kandungnya. Nah, orang-orang karena dia orang besar katanya, orang-orang nggak ada yang berani ketika dia menikahkan, nggak ada yang datang kepada bapak bahwasanya bapak tidak boleh menikahkan, ini bukan anak kandung, tapi dia tetap menikahkannya, dia jadi wali, padahal dia bukan walinya, padahal bapak aslinya ada di kampung katanya. Tapi karena ya begitulah, dia punya uang, orang-orang nggak ada yang, setelah dia meninggal baru orang datang, sebetulnya kamu kemarin nggak boleh menikah katanya. Nah gimana ini Ustaz? Ini yang begini luar biasa. Jadi banyak. Kemudian nah ini yang sekarang Bapak Ibu, kalau yang wanita hamil menikah lalu dia dinikahi laki-laki yang bukan menghamilinya. Nah ini ada 2 mazhab. Mazhab yang pertama boleh dan mazhab yang kedua tidak boleh. Saya lebih condong kepada yang tidak boleh. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dengan banyak di antaranya adalah jangan seorang laki-laki menyiram yang pernah disiram oleh laki-laki lain. Allah Ta'ala alam. Dan yang mengatakan boleh juga ada ya. Seperti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat Imam Abu Hanifah, dan ini yang dipakai oleh kompilasi hukum Islam di negara kita. Ya, KHI ya, itu membolehkan. Nah, dengan syarat tidak boleh dia menjimaknya kecuali setelah anaknya lahir. Ya. Namun pendapat yang lebih saya condong adalah pendapat Imam Ahmad, tidak boleh. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, kecuali setelah dia sudah lahir anaknya baru boleh dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan menzinai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya ikhwan barakallahu fikum. Kemudian sedikit lagi ya. Di sini juga disebutkan dosa-dosa zina ada bertingkat-tingkat. Nabi SAW mengatakan ayyuz dzambi a'zam. Ya, dosa apa yang paling besar? Di antaranya Nabi mengatakan antuzani halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetangga. Ya. Ya, tetangga ya ikhwan memiliki hak yang diperhatikan oleh syariat. Di antaranya adalah menjaga kehormatan ya tetangga kita. Bahkan ini orang-orang kafir sekalipun, orang-orang jahiliyah, mereka punya adat yang sangat, ada penyair jahiliyah pernah mengatakan wa aguddu tarafi in badat li jariyati. Aku menundukkan pandanganku tatkala istri tetanggaku lewat. Hatta yuwari jarati ma'waha, sampai ia masuk ke dalam rumahnya baru aku angkat pandanganku. Ini adatnya orang jahiliyah ya ikhwan. Oke ikhwan, ini sering terjadi kita bertetangga, apalagi Indonesia rumah berdekatan, bahkan kontrakan ya. Kalau kontrakan kita lihat cuma satu dinding triplek. Nah, kadang-kadang ini suaminya pergi, ini suaminya di sini, yang satu tidak pergi. Mungkin dia nganggur atau mungkin dia kerjanya malam sip-sipan. Lalu terjadi ya. Maka di antara wasilah yang tidak boleh, ikhwan, tidak boleh mendatangi perempuan yang suaminya sedang tidak ada di rumahnya. Ya. Baik. Ya. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa mafsadah yang terkumpul pada orang yang berzina dengan istri tetangga. Pertama, bentuk berzina dengan wanita yang ada suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini bentuk melanggar kehormatan tetangga. Istilahnya orang apa? Pagar makan tanaman. Dia yang harusnya menjaga kehormatan tetangganya, malah dia yang menzinai tetangga. Yang kedua, merusak kehormatan suami wanita tersebut. Kemudian merusak rumah tangga orang lain. Itu bentuk luar biasa, takhbib, membuat orang wanita ini kemudian jadinya tidak lagi menghormati suaminya. Ya. Kemudian tentu mengakibatkan ya tidak jelasnya nasab anak ini. Siapa yang? Taib jemaah. Kemudian juga disebutkan di sini Imam Az-Zahabi berkata ya hadis Nabi SAW, la yasni hina yasni wa huwa mu'min.
Tidaklah seorang pezina saat berzina dalam kondisi beriman. Demikian juga pencuri ketika dia mencuri, ya ikhwan, ini Ahlus Sunnah menetapkan ikhwan pelaku dosa asal imannya masih ada, asul imannya masih ada. Beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij pelaku dosa besar, maka pokok keimanan, ismul imanul mutlak sudah tidak ada. Nah, kalau Ahlus Sunnah tidak, kita katakan tidak boleh kita katakan imannya sempurna. Ya. Tidak boleh disebutkan al-imanul mutlak, tapi dia kehilangan mutlakul iman. Jadi dia iman yang wajibnya tidak sempurna. Ya. Al-kamalul wajib yang tidak ada. Ya. Maka Nabi mengatakan seorang berzina, maka imannya, ya, aslul imannya bukan dinafikan, tetapi iman yang wajibnya yang dinafikan. Makanya mengatakan la yasni mu'minun hina yasni. Seorang mukmin ketika berzina tidak beriman. Penafian ini bukan penafian asal, penafian pokok keimanan. Tapi yang dinafikan adalah al-kamalul wajib, atau yang dinafikan adalah mutlakul imannya yang dinafikan, bukan al-imanul mutlak. Perhatikan itu ya. Beda dengan kelompok-kelompok Khawarij, mereka menafikan pokoknya. Kalau orang berzina maka dia tidak beriman lagi. Ya. Baik, ya baik, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis Nabi SAW, "Idza zana al-'abdu kharaja minhu iman fa kana 'alaihi kadzullah." Seorang yang berzina maka imannya keluar seperti naungan di atasnya. Fa idzan qala'a minha raja'a ilaihi iman. Kalau dia berhenti berzina maka imannya kembali ke dalam dirinya. Ini menunjukkan ya ikhwan, orang yang berbuat zina sangat rawan terjatuh dalam kekufuran. Bahaya ikhwan. Kenapa? Imannya keluar sebentar. Ketika dia selesai berzina, imannya masuk lagi. Ya. Ya. Sebagaimana kita tahu ya ikhwan, jadi seakan-akan imannya lepas seperti bayangan yang ada di atasnya. Dan kita tahu bayangan itu akan kembali toh. Seseorang bersambung dengan orang itu sendiri. Tetapi ada keterpisahan. Ya, kalau antum jalan, ya kawan, bayangan kita di luar kita kan. Ya. Ya, Rasul SAW menggambarkan bahwa orang yang berzina maka imannya seakan-akan atau hampir terlepas darinya, meskipun belum terlepas. Nah, ini artinya masih tersambung karena bayangan kok. Ini bantahan kepada orang Khawarij bahwasanya kalau orang Khawarij sekali dia berzina maka imannya tidak kembali lagi. Ya. Ini ya, pelaku zina tidak boleh dikafirkan dengan dalil bahwasanya imannya keluar seperti bayangan. Ya. Karena kita tahu bahwasanya bayangan itu melazimi pemilik bayangan. Ya. Hanya seolah-olah terpisah. Namun ini ancaman dari Nabi SAW bahwasanya ikhwan, dosa zina ini dosa besar. Karena terancam, ya artinya rawan roboh keimanannya. Ya, kalau dia tidak bertobat segera. Kemudian Imam Az-Zahabi juga menyebutkan waruwiya an Nabi SAW qala man zana aw syaribal khamar naza'allahu minhu al-iman kama yakhla'u al-insan al-qamis min ra'sihi. Ya, orang yang berzina itu atau minum khamar maka Allah mencabut imannya sebagaimana seseorang melepas pakaiannya. Ya, hadis ini walaupun dinilai dhaif oleh Syekh Imam Al-Albani rahimahullah, ya, namun ini juga perumpamaan seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya itu bayangan. Ya, bayangan tidak terpisah. Kalau hadis ini perumpamannya iman itu seperti pakaian. Pakaian dilepaskan, maka ia tidak memiliki kaitan. Secara zahir ini juga menunjukkan bahaya berzina. Tapi hadis ini dhaif wallahu a'lam. Kemudian Imam Az-Zahabi juga ya ikhwan menyebutkan hadis, dan ini hadis Muslim, hadis sahih. Ada 3 orang yang Allah tidak mau lihat di hari kiamat. Salasatun la yukallimuhullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak mau lihat. Walau yuzakkihim, dan Allah tidak mau bersihkan. Walahum adzabun alim. Bayangkan Allah ancam dengan Nabi SAW ancam. Pertama, Allah tidak mau ajak bicara, Allah tidak mau melihatnya, Allah tidak mau mensucikannya, dan baginya azab yang pedih. Di antaranya apa? Syekhun zan, laki-laki tua yang berzina. Kemudian malikun kadzib, raja atau penguasa yang berdusta. Kemudian aidul mustakbir, orang miskin yang sombong. Ya ikhwan, seorang itu, makanya ikhwan, dosa itu dinilai dari seberapa kuat faktor kita untuk melakukannya.
Nah, 3 orang ini faktor-faktor untuk melakukannya sebetulnya lemah, tapi dia melakukannya maka dosanya besar. Raja, ngapain berdusta? Anda sudah menjadi penguasa, ngapain berdusta? Yang berdusta biasanya orang bawahan. Rakyat kecil yang biasanya berdusta, ya kan? Kalau raja ngapain berdusta? Kemudian sombong, miskin, apa yang mau disombongkan? Faktornya lemah. Kalau bukan berarti orang kaya boleh sombong, ya enggak? Nah, orang tua, faktor-faktornya dia sudah menikah, umurnya sudah 60 tahun di atas, dia sudah merasakan, ya. Lalu dia masih berzina, kita katakan, dan lemah syahwatnya, ya. Tapi dia masih berzina, maka ini dosa besar. Artinya ya, pelaku dosa itu bertingkat-tingkat zinanya. Kalau orang anak muda dosa, tapi lebih besar dosanya kalau orang tua sudah jenggotan masih berzina. Waliyadzubillah. Ya, ya biasanya. Ya. Dan orang yang sudah tua akalnya sudah sempurna, dia sudah bijaksana harusnya. Ya, makanya Nabi mengatakan, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalu hatta balaga sittina." Allah memberi uzur orang yang 60 tahun. Artinya setelah 60 tahun tidak ada lagi uzur baginya untuk melakukan dosa. Ya. Ini ya khawazani Allahu wa iyyakum. Kemudian juga di sini sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim. Nabi SAW mengatakan kehormatan wanita yang ditinggalkan laki-laki berjihad sebagaimana kehormatan ibu-ibu mereka. Ya, jadi orang yang tidak berjihad, yaitu kehormatannya istri yang ditinggal suami yang berjihad itu seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Ya, Allahu Akbar. Ya, maka tidaklah seorang yang sedang berjihad kemudian dititipkan kepada keluarganya atau kepada temannya lalu dia berkhianat, yaitu dia menzinai istrinya, kecuali di hari kiamat akan didatangkan di hari kiamat. Ya, lalu laki-laki yang berjihad ini mengambil pahalanya sesukanya. Lalu Nabi mengatakan, "Fama dzannukum?" Bagaimana menurut kalian? Hadis ini buat Muslim. Baik. Kemudian juga ikhwan, Imam Az-Zahabi menyebutkan dalil yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam arba'atun yubghidhumullah. Ada 4 orang yang Allah benci. Yang pertama al-bayya' al-hallab, penjual yang suka bersumpah. Dan ini sumpah palsu dalam rangka melariskan dagangannya. Wal faqirul mukhtal, orang fakir yang sombong. Wasyaikhuz zani, dan orang tua yang berzina. Wal imamul jair, dan pemimpin yang zalim. Sama dengan hadis sebelumnya, yaitu ada Syekh Az-Zani. Baik, jemaah. Kemudian yang terakhir ya akhi, Imam Az-Zahabi juga menyebutkan wa a'dhamu zina az-zina bil ummi wal ukht wa imratil ab wal bil mahar, yaitu zina yang paling besar adalah zina dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan mahram, baik mahram karena musahara, karena pernikahan, maupun mahram karena nasab. Ya, ya ini enggak boleh. Bahkan Nabi mengatakan, wa man waqa'a ala dzati mahramin faqtulu, siapa yang jatuh dalam zina dengan mahramnya maka bunuhlah, kata Nabi SAW. Ya, ini enggak boleh. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan hadis ini, beliau seolah-olah melemahkan. Beliau mengatakan wal uhdatu alaihi. Beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, tapi Imam Az-Zahabi mengatakan tanggung jawabnya kembali kepada Al-Hakim. Ya. Jadi sanadnya tidak sahih menurut Imam Az-Zahabi, namun maknanya benar karena ada hadis-hadis yang datang dengan sanad yang hasan. Ya. Kemudian juga kata Imam Az-Zahabi, hadis tentang ini banyak. Ini hadis tentang perzinahan antar mahram banyak. Ya, ya. Anna khala, disebutkan hadis Al-Bara, anna khalahu ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arrasa bi imra'ati abihi ay yaqtalahu wa yukhammisa malahu. Al-Bara mengatakan bahwasanya dia pernah diutus, ya, ayahnya pernah diutus oleh Nabi SAW kepada seorang yang menggauli istri ayahnya. Ya, khalahu ba'athahu ila rajulin arrasa bi imrati abi. Mungkin ibu ayahnya menikah lagi dengan wanita yang masih muda. Ya. Lalu kemudian dia menzinai istri ayahnya. Oleh Nabi SAW diperintahkan untuk dibunuh pezinanya. Ya, wa yukhammisa malahu, dan diperintahkan untuk membagi hartanya. Hartanya menjadi dibagi 5. Nah ini ikhwan barakallahu fikum, di antara
bahaya zina ya ikhwan. Bahaya zina ini di dunia ya akhi, di antaranya ya ikhwan menimbulkan kegelisahan. Ya, orang yang berzina ya ikhwan, jangankan bahagia, hidupnya sengsara. Hidupnya gelisah. Seperti orang yang minum khamar. Ya, seperti orang yang minum khamar atau orang yang gemar menonton porno. Awalnya mungkin dia senang, tapi setelah itu dia gelisah. Ya, kenikmatan berzina hanya sesaat, tapi setelah itu dia akan gelisah dari kegelisahan. Hidupnya tidak akan pernah bahagia. Kemudian juga hancurnya keluarga. Lihatlah orang yang berzina, cepat atau lambat keluarganya akan berantakan. Anaknya tidak akan istrinya juga, suaminya, semua tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Ya, kemudian tentu hilangnya kehormatan. Orang yang berzina, kehormatannya ya lihat. Apalagi kalau kemudian akhwan, dia terekam, lalu ditonton orang banyak. Waliyadzubillah, coba. Bagaimana dia tidak akan pernah ya kehormatannya hilang. Kemudian juga mencoreng nama baik keluarga. Bukan hanya dia ya, orang tuanya terutama. Ya, kalau ada orang berzina, orang tuanya malu, keluarganya malu, nama besar adik kandungnya, saudara kandungnya malu, semua malu. Di mata masyarakat, keluarga itu tidak bernilai, sekaligus sebagai kehinaan bagi mereka. Ya. Apalagi ikhwan, bahayanya ikhwan, terkadang kalau berzina nih, ibunya akan membunuh anak ini. Banyak sekali terjadi ikhwan, ada bayi dibuang di tempat ini, dibuang di sini, dibuang di sini. Ternyata adalah hasil hubungan yang tidak sah, hubungan berzinahan. Kemudian juga di antara ikhwan menghilangkan diasa, menghilangkan kecemburuan di dalam diri seorang mukmin. Ya. Jangankan berzina ikhwan, orang yang sering menonton maksiat, mengumbar aurat, apalagi melihat pornografi yang isinya adalah perzinahan, maka baginya zina itu biasa. Ya, sehingga ketika ada keluarganya melakukan itu, maka baginya biasa. Bahkan mungkin ya ikhwan, di antara hukuman bagi orang yang sering melihat yang seperti, maka dia tidak lagi merasakan kenikmatan pada yang sah. Ya, demikian orang-orang kafir ya, ketika dia sudah berzina, maka dia tidak lagi menganggap sakral itu hubungan pernikahan. Ya. Nah, tentu kemudian juga yang terjadi adalah penyakit ya ikhwan. Nabi SAW menyebutkan, tidaklah lam tadhharil fahisha fi qaumin qattun hatta yu'linu illa fasya fihim at-ta'un, kecuali akan muncul penyakit yang tidak ada model sebelumnya. Sekarang penyakit-penyakit ini banyak. Banyak dokter-dokter yang kami kenal ya ikhwan, menyebutkan masya Allah, kami bawa pesantren kami, ada dokter yang mengedukasi santri kami. Ya akhi, yang namanya sekarang LGBT luar biasa. Dia meneliti di beberapa pesantren-pesantren. Jadi dia cerita kepada saya, dan justru Ustaz, yang banyak melakukan ini adalah anak-anak yang rajin, bahkan hafalannya 30 juz. Ya, luar biasa ya akhir. Ya, dan ini bahkan dia menyebutkan ada yang diterima di luar negeri. Ya, tapi sampai di sana diperiksa, tes kesehatan tidak lulus, ternyata dia mengidap HIV. Ya. Jadi ketika di sini dites ulang di negeri yang itu, dikasih beasiswa. Itu tahu negeri yang maksudnya. Nah, lalu setelah di sana ditolak, ternyata dia darahnya diperiksa kena HIV, dipulangkan ke Indonesia. Dokter ini cerita ke kami. Jadi penyakit ini masya Allah ya, belum di alam barzakh, belum di akhirat nanti. Di dunia saja bahayanya luar biasa, apalagi di alam akhirat nanti tadi itu. Di alam barzakh dipanggang, ditangguh, kemudian di akhirat ya tadi Allah tidak ajak bicara, Allah tidak mau mensucikannya, Allah tidak mau melihatnya dengan pandangan rahmat, dan Allah Ta'ala memberinya azab yang pedih. Ini ikhwan, karena itu wasilah-wasilahnya harus kita mulai. Ya ikhwan, di antara wasilahnya apa? Nabi SAW mengatakan, kutiba ala ibni adama nasibuhu minaz zina. Ditetapkan bagi anak Adam bagiannya dari zina. Ya. Mudrikun dzalika la mahalah. Dia akan mengenainya, tidak mungkin tidak. Dan kita sekarang semuanya merasakan itu ya ikhwan. Kata Nabi, zinahuma an-nazar, al-ainani zinahuma pandangan. Ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan surah An-Nur ya, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah menggandingkan dua, hendaklah menahan pandangan dan menahan kemaluan, menjaga kemaluan. Kata para ulama, ini pandangan dengan kemaluan ada kontaknya luar biasa. Dari mana perzinahan muncul? Awalnya dari pandangan ya. Maka ya ikhwan, lihat nih pengajian-pengajian kita ini ada hijabnya seperti ini dalam rangka saddul bariyah, menutup pintu itu. Ya, dari situlah walaupun kita katakan, Nabi mengatakan, Allah kata min absari, sebagian pandangan.
Artinya ada pandangan yang dibolehkan, seperti ketika kita jual beli, ada transaksi di pasar, ya, pandangan. Namun jangan berlebih-lebihan. Ya, dari sini ikhwan, azani Allah wa iyyakum, sarana zina itu dimulai dari perzinahan. Ya, dimulai zina mata. Kemudian al-udhunani zinahuma istima'. Telinga berzina dengan mendengar. Wal lisanu zinahu al-kalam. Lisan berbicara. Wal yadu zinahu al-batash. Zina tangan dengan memegang. Wal rijlu zinaha al-khuta. Zina dengan kaki dan dengan berjalan, melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, hati membayangkan dan berimajinasi. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu, maka kemaluan tinggal membenarkan atau mendustakan. Jadi zina itu, ya, kemaluan itu cuma eksekutor. Ya, sebelum dieksekusi oleh kemaluan tentu ada pengantarnya. Apa pengantarnya tadi? Mata, telinga, lisan, tangan, hati, ya. Dan kemaluan tinggal membenarkan atau mendustakan. Hadis ini ikhwan menjelaskan bahwasanya tidak ada orang yang selamat dari sarana zina. Itu maksudnya. Kata Nabi, mudrikun dzalika la mahala. Tidak mungkin tidak, semua orang akan mengalami. Ya, semua kita akan mengalami, ya, tidak ada yang selamat dari sarana-sarana zina. Ya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mulai dengan menundukkan pandangan, kemudian ya akhi, hendaknya juga menghindari ikhtilat, ya, kalau bisa sedapat mungkin ikhtilat. Ya, ikhtilat yang paling terjadi adalah di rumah. Ini yang sering terjadi, ikhwan, ipar. Makanya mengatakan ipar itu adalah maut, al-hamu al-maut. Dan ini yang paling sering, ya, ipar kita, ya, datang ke rumah, ada istri, ya, atau kakaknya istri. Kadang-kadang mereka menanggap ini rumah kakaknya, dia buka hijabnya, buka ini. Ada filmnya katanya, ya. Ada filmnya, ya, Bu, ya. Itu hadis Nabi, ipar adalah kematian, ya, membinasakan. Ini terjadi, ya, sering terjadi begitu, ya, kawan. Ya, kemudian wanita at-tabarruj, ya, berhias, ibu-ibu perhatikan. Allah Ta'ala katakan wala tabarrujna tabarrujul jahiliyah al-ula. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil al-ula. Ya, orang-orang jahiliyah kalau keluar menampakkan, ya, perhiasannya. Apalagi kalau ada acara walimah, ya, Bu, ya. Ya, oh, berhias luar biasa, ya. Ya. Tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali kepada mahramnya. Apalagi berparfum, Ibu, berwangi-wangian. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min riha fahiya zaniyah. Siapa orang wanita yang keluar dengan berhias dan memakai minyak wangi, kemudian melintas kepada kaum agar mereka dicium baunya, maka dia adalah pezina. Ya, minimal zina mata, ya, ditonton oleh orang, sehingga Nabi mengatakan fahiya zaniyah. Wanita tersebut disebut oleh Nabi pezina karena ia menjadi sebab terjadinya zina dan memancing syahwat para laki-laki. Kemudian juga ikhwan dilarang menemui wanita tanpa suaminya. Kata Nabi, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Jangan kalian masuk ke tempat wanita. Faqala rajulun minal ansar, ya Rasulullah, apa ra'aital hamwa? Bagaimana kalau ipar? Kata Nabi, al-hammu al-maut. Ya. Kata Nabi, ipar itu adalah maut. Ya, kedudukan seorang suami sangat, kedudukan saudara suami, ikhwan, ini disebutkan bahaya, sampai disertakan dengan kematian. Ya, Nabi menyebutnya dengan kematian karena jika yang masuk rumahnya adalah orang lain, maka orang-orang akan mengingkari, jangan ini. Nah, tapi kalau saudara iparnya, ya, keluarganya, orang tidak curiga, siapa keluarga adiknya, adik istrinya. Nah, dari sini akan timbul permasalahan. Akan terjadilah perzinahan dengan iparnya atau yang semisalnya, sehingga, ya, masalah ini menyebabkan kematian. Karena seorang kalau sudah berzina, artinya dirajam. Maka makna ipar adalah kematian, artinya ipar bisa jadi mendatangkan perzinahan, yang dengan perzinahan ini seorang akan dirajam. Itu maknanya. Ya. Jadi judul filmnya katanya, ya. Saya waktu haji kemarin, Ustaz, ini ada film itu. Kemudian juga ibu-ibu, ya, termasuk ibu-ibu kalau berbicara dengan laki-laki jangan berbicara dengan mendayu-dayu. Ya nisa'an nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa, ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Jangan kalian bicara dengan laki-laki asing dengan, ya, kata-kata yang mendayu-dayu. Ya. Kemudian di antaranya, ya ikhwa azani Allah wa yakum, jangan mempersulit menikah. Ya, kayaknya anak saya umur 20 tahun saya sudah mau menikahkan. Ya, walaupun masih kuliah, biarin.
Kenapa ya? Bahaya sekali ya. Siapa yang tidak selamatkan? Apalagi dengan media sosial, dengan luar biasa ikhtilat di mana-mana. Kemudian ya, sebagian adat istiadat agak berat untuk menikah di kampung kami ya, akhi. Ya, itu susah sekali menikah karena ada namanya uang panai. Uang panai ini minimal 200 juta, minimal 300 juta. Luar biasa ya, sehingga agak menyulitkan sebagian laki-laki untuk menikah. Maka di antara kata Nabi SAW, wanita yang penuh berkah adalah mudah ketika menikah, mudah menetapkan maharnya. Ya, jadi sekarang sarana perzinahan merajalela, kemudian pernikahan dipersulit atau agak sulit karena secara adat, maka kata Nabi SAW akan muncul kerusakan yang besar. Kata Nabi SAW, "Bisa ja'akum man tardawna dina walau khuluqah." Jika ada laki-laki datang melamar anakmu, kau redha agamanya, redha akhlaknya, fazawwiju, nikahkan. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua ya ikhwan, di antaranya juga nyanyian. Kata Nabi, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-ghina bariduz zina. Imam Ibnu Qayyim mengatakan nyanyian itu bariduz zina, pengantar kepada perzinahan. Ya, apalagi nyanyian yang tersebar zaman sekarang. Tidak lepas dari rindu rindu pacaran, kekasih, romantisme, macam-macam. Semua ini adalah menggoda laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perzinahan. Ya. Di antaranya ibu-ibu jangan pernah menolak ajakan suami. Sampai-sampai Nabi mengatakan dilaknat oleh malaikat. Ya, ibu-ibu, ancamannya laknat. Allah, malaikat melaknat ayyuma imratin, siapa wanita yang dipanggil oleh istrinya atau suaminya, lalu dia menolak tanpa ada alasan yang jelas, kata Nabi, dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Baik jemaah, ini hal yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Masya Allah, udah 11:30. Gak terasa, gak ada yang ngingetin. Ya. Baik. Ini tidak ada kaitannya, tapi ini karena ini pertanyaan harus kita bacakan. Ustaz, saya punya saudara, saya lagi diuji oleh Allah, saya disakiti saudara saya boleh nggak berdoa balaslah sesuai dengan perbuatannya? Iya, akhwan, kalau kita dizolimi orang, boleh kita balas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan dengan semisalnya. Namun jika kita membalasnya dengan kebaikan, itu yang terbaik. Idfa billati hiya ahsan. Seorang dizolimi, dia punya hak dijaga oleh syariat. Dibolehkan oleh syariat membalas dengan balasan yang sama ya. Namun kalau dia membalasnya dengan kebaikan, tentu ini yang terbaik. Ya, memaafkannya, ya, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau memaafkannya dan mendoakan yang terbaik, itu yang boleh. Itu yang terbaik. Tadi ini ya, Ustaz, apa hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil, sedang anak tersebut bukan anak dari laki-laki yang akan menikahinya? Imam Ahmad mengatakan tidak boleh. Ini saya lebih condong, ya, tidak boleh dengan dalil-dalilnya. Ya, tadi panjang dalilnya, tapi intinya ada dua pendapat. Sebagian mazhab membolehkan dengan syarat bertaubat, kemudian dengan syarat tidak boleh dia campuri ketika dia sampai dia melahirkan. Ya. Namun pendapat yang saya lebih condong adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya tidak boleh. Ya. Namun pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik, kalau tidak salah Abu Hanifah ya, boleh. Dan ini yang diadopsi oleh hukum Islam di negeri kita, kompilasi KHI ya. Dan itu dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup ya, ikhwan, barakallahu fikum, selamat berlibur. Ya, semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua, dan semoga Allah Ta'ala menjaga diri keluarga kita dari zina ini ya kawan. Dan hendaknya kita para laki-laki terutama hendaklah untuk punya gairah, kecemburuan kepada agama, kecemburuan dalam menjaga anak-anak dan keluarga kita. Yang kedua adalah mudahkan menikah ya. Jangan kalau sudah waktunya sudah. Ya, maristata'an kulba faliyatazawwaj. Siapa yang mampu menikah, alba itu mampu beri nafkah, mampu berjima, maka kata Nabi fazawwiju, silakan segerakan menikah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan semua. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.